Dari awal dulu. Oke, udah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi hari ini kita belajar Adobe Illustrator. Nah, Adobe Illustrator itu adalah sebuah software untuk editor grafik yang berbasiskan vektor. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum tahu vektor itu apa, beda sama yang Photoshop kemarin. Kalau Photoshop kemarin kan dia basisnya itu bitmap ya. Kalau ini basisnya vektor. Nah, kalau vektor itu dia perpaduan objeknya itu terdiri dari titik, garis, dan warna. Terus dia scalable juga atau kalau misalkan di zoom itu dia nggak pecah. Misalkan di zoom gitu ya. Terus terakhir tuh gambar bisa dibuka lebih cepat karena emang biasanya sih dia ukuran filenya itu nggak terlalu besar. Kayak gitu. Terus next lagi bisa dibuat apa aja. Kalau Adobe Illustrator itu biasanya karena basisnya vektor ya, dia bisa dibuat untuk konten media sosial, terus ada lagi infografis nih. Ini penting juga sih. Jadi kalau teman-teman suka ikut lomba-lomba tuh biasanya banyak ya lomba infografis, lomba apapun itu lumayan sih buat ikutan, tapi daripada bikinnya di Canva, kalau di Canva kan terbatas ya, kalau di Adobe Illustrator kan kita bisa explore banyak gitu. Terus lanjut lagi, bisa buat apa aja, ada juga logo, nih logo yang teman-teman lihat di sebelah kiri ini mungkin kemungkinan besar dibuatnya dari Adobe Illustrator gitu ya, karena basisnya vektor, jadi dia nggak bakal pecah, dan gambarnya tuh bagus kalau di zoom kayak gitu. Terus lanjut lagi, hari ini kita belajar pembuatan flat design. Sama sih kayak dulu juga aku awalnya dari flat design dulu. Emang kenapa? Kenapa harus flat design dulu? Karena flat design itu desainnya kan minimalis ya. Jadi di sini ciri-cirinya juga bentuk elemennya sederhana, tidak menggunakan efek seperti gradient, tekstur, atau emboss. Terus penggunaan tipografinya tegas dan mudah dibaca, dan pengaplikasian warna-warna cerah dan kontras biasanya kayak gitu. Kenapa harus belajar flat design dulu? Karena mudah gitu. Jadi habis flat design kalian bisa explore ke tipografi, segala macam juga bisa. Kayak gitu. Kita lanjut lagi di sini ada user interface-nya dari Adobe Illustrator. Mungkin kalau teman-teman harusnya kalau 58 harusnya udah awam ya sama ini. Jadi mungkin nanti bisa lebih cepat, cuman kalau misalkan dari komunikasi atau dari atau lagi apa ya, komputer ya? Iya, RK itu PRK. mungkin belum awam gitu ya sama Adobe Illustrator. Di sini sebelah kiri ada toolbox. Jadi ini alat-alat yang bisa kita gunain selama desain atau ngedit gitu ya. Terus di atas ini ada menu bar. Nanti kita bakal explore juga di dalamnya. Terus di bawah menu bar ini ada properties bar. Di kanannya ada panel bar. Ini juga kita bisa customize gitu ya, bisa di custom. Terus ada artboard di tengah. Ini dia itu kanvas buat kita ngedesain gitu ya, kayak alat kanvas dari misalnya kita ngelukis gitu contohnya. Terus bawah ada status bar, dan di kanan ini ada scroll bar, itu buat nge-scroll gitu ya. Ini kita lanjut lagi. Tools yang digunain hari ini ada 6. Sebenarnya teman-teman ada 6. Di sini ada selection tool, ada ellipse tool, pen tool, star tool, terus shape boulder tool, sama rectangle tool. Sebenarnya masih banyak tools lainnya, cuman yang basicnya dulu gitu ya. Wah, Tintin tuh. Basicnya dulu kita pelajarin. Terus lanjut lagi. Oke, mari kita coba kita masuk ke Adobe Illustrator. Ini aku buat PPT-nya juga kebetulan di Adobe Illustrator, jadi bisa macem-macem gitu ya kita bikinnya. Nah, hari ini rencananya sih aku mau buat 2 flat design. Di sini ada gambar alpukat ya, vektor dari alpukat, sama satu lagi rumah. Ini sengaja aku bikin 2 style yang berbeda. Ini style yang kiri itu aku nggak pakai outline gitu ya, satu lagi pakai outline. Jadi dari 2 ini juga bisa kelihatan beda banget gitu ya, gaya desainnya kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin kita mulai dari awal. Dari home dulu nih, dari awal page-nya ini, kita masuk ke file. Ini namanya menu bar ya di atas. Kita tinggal klik aja file, terus klik new. Nah, di sini ada langsung keluar nih panelnya new document. Bisa custom ataupun ada juga yang tersedia sih di sini, ada mobile, web, print gitu. Di sini
Karena kita bentuknya tadi square ya, 1000 pixel kali 1000 pixel nih, kita pilih aja nih. Kalau teman-teman belum ada, nanti bisa di custom di sebelah kanan ini. Mungkin dinamain pelatihan divisi gitu ya, pelatihan divisi Adobe Illustrator kayak gitu. Terus lanjut lagi di sini ada besarannya nih 1000 kali 1000. Orientationnya karena sama aja ya, dia ukurannya di apa aja nih bebas. Terus tadi aku perlu kanvasnya atau artboardnya itu ada 2. Terus di sini ada advance option, bisa diklik. Nah, di sini ada color mode-nya. Kalau misalkan RGB sama CMYK, bedanya apa? RGB itu untuk di kebutuhan digital ya, buat kebutuhan digital, sedangkan CMYK itu untuk kebutuhan cetak mencetak gitu. Jadi kita pilih yang RGB aja, karena kita nggak perlu cetak gitu ya. Di sini ada raster effect-nya nih, bisa medium, bisa high, tapi kalau biasanya kalau high atau medium itu buat dicetak, jadi pilihnya screen juga nggak apa-apa. Nah, mungkin dari artboard ini aku pengen di custom juga jaraknya biar nggak terlalu nempel gitu ya. Bisa di custom di sini nih ada namanya spacing. Nah, ini spacing-nya nih bisa dipilih misalkan mau 5, mau 6, bebas. Ini jaraknya, asal jangan 100 lebih gitu ya, takutnya nanti artboard-nya jauh-jauhan banget. Terus di sini ada juga, ini teman-teman biasanya misalkan ngedesain buat konten Instagram, terus pengen yang nyambung-nyambung gitu Kak, feeds-nya. Nah, di sini bisa nih tinggal dipilih aja. Biasanya pilih yang ini sih, grid by row. Jadi nanti kolomnya tinggal dimasukin 3, nanti ke bawahnya dia langsung nyambung gitu. Ini kalau misalkan mau buat feeds Instagram gitu ya. Tapi karena saat ini kita cuma mau bikin gambar biasa, kita pilih yang ini aja, arrange by row, kayak gitu. Oke, udah semua settingannya sama, tinggal diklik aja create dokumen. Nah, udah. Sampai sini aman nggak nih, guys? Pasti aman sih ya. Tuh ada yang ketinggalan? Nah, ya teman-teman kalau misalkan ada yang ketinggalan, langsung aja ditanyain daripada ketinggalan gitu. Kalau Mm-mm. misalkan malu di chat juga nggak apa-apa, nanti aku baca. Nggak boleh malu dong, sama siswa malu-malu. Aman kali ya sampai sini ya. Coba mungkin bisa di react ya pakai jempol. Ayo guys, kalau yang aman kasih reactionnya ya. Aman Kak, oke. Aman Kak. Pengen tahu deh kalian dari apa jurusan apa dan angkatan berapa, tulis dong di kolom chat. Pengen tahu. Kalau dulu kan hafal gitu, kalau sekarang kan saya cuma tamu doang, TPL 59. Harusnya udah ini ya, udah. Pada jago-jago sih Kak harusnya kalau anak TPL. Iya sih, kalian udah buat motion juga kan sama Bu Ami? Oh, motion itu anak 58 Kak kalau nggak salah. Enggak, 59 juga Oh, kalau nggak salah. 59 juga. Iya, 59 ya nggak sih kalian? 59 tuh yang sama Bu Ami itu digabung gitu dia. Oh, sudah Kak, Dapetnya. tapi pakai AE Kak. Keren gitu. Wah, iya, 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 keren sih. Ya, kalian ngerangkap ya, satu semester langsung dirangkap. Oke, kita lanjut lagi kali ya. Terus tadi kan ada yang bilang tuh, apa, si color palette-nya kok nggak bisa sih, Kak? Kayak gitu ya. Jadi, teman-teman, mungkin sebelum sebelum ke color palette, kita samain dulu kali ya, bentukan ini nih, workspace-nya. Jadi, di workspace aku tuh aku pilih yang namanya di sini nih, teman-teman bisa ke view, terus pilih yang mana ya? Oh, bukan Windows nih. Di Windows, terus pilih yang workspace nih. Kalau aku yang automation, cuman emang aku custom-custom gitu ya, sesuai kebutuhan aku sih. Biasa aku pakai apa aja toolsnya kayak gitu. Jadi temen kalau mau di custom nih, bisa ke workspace. Tuh, di sini ada essential, layout, painting, tinggal dipilih aja. Berdasarkan kebutuhan. Misalkan butuhnya buat tipografi, nanti diklik aja. Nanti berubah bentukannya jadi kayak gini nih buat tipografi. Terus ada lagi misalkan buat gambar-gambar gitu ya, bisa yang painting. Tergantung kebutuhan teman-teman aja. Cuman kalau aku biasa pakai yang automation karena udah aku custom gitu ya workspace-nya. Terus habis kayak gitu,
Udah toolsnya. Nah, biasanya nih di panel bar ini yang biasa aku pakai itu ada properties, ada layers, terus ada artboard, transform, align, sama pathfinder. Nah, terus misalkan teman-teman, ih kok beda sih panel bar aku? Nah, ini bisa di custom nih. Customnya gimana? Teman-teman tinggal pilih aja nih ke window, terus abis itu pilih misalkan aku butuh apa ya? Aku butuh ini nih, swatches ini karena nanti mau masukin color palette-nya tinggal diklik aja. Cuman emang yang aku ada di samping sini nih. Tapi kalau misalkan nggak ada nanti tuh bentuknya kayak gini. Nah, ini tuh bisa di custom nih, mau ditaruh di sini atau mau dimasukin ke sini. Teman-teman tinggal tarik aja gitu. Aku taruh di pinggir sini ya. Nah, ini kalau misalkan udah sama nih, aku ini dulu ya. Misalkan nih properties, tinggal dimasukin sini juga. Pokoknya yang biasa aku pakai ini aja sih. Ada ini. Nanti yang bakal kita pakai hari ini sih paling properties, align, sama layer, sama pathfinder sih. Hari ini yang kita pakai panelnya. Jadi kalau teman-teman mau nyamain mungkin boleh masukin yang itu aja. Sama ini swatches di samping. Nah, tadi cara masukinnya gimana? Teman-teman tinggal klik yang ini nih. Yang gambarnya yang kayak logo buku gitu. Tinggal dipilih. Terus pilih nih other library. Terus aku tadi masukin di mana ya? Nah, di sini. Color palette. Terus tinggal dimasukin. Nah, udah ada nih namanya avocado sama home sweet home. Sampai sini aman gak nih? Apa kecepatan? Gampang sih masukin ya. Kita ulangin Coba lagi Kak, dulu. boleh diulang lagi nggak Kak? Nih, kita masukin lagi. Teman-teman ke yang panel tadi ya. Di Windows. Terus pilih yang swatches ini. Terus terserah masukin di sini atau di sini boleh. Nanti diklik aja. Terus pilih yang ikonnya kayak buku gini atau swatch library menu, terus pilih yang other library. Nah, di sini tinggal masukin yang AI tadi tuh, color palette. Terus tinggal di open. Nah, langsung masuk di sini ada color palette. Sebenarnya kalau misalkan atasnya ada ini emang aku lupa tadi diliatin, tapi yang kita pakai cuman yang avocado sama home sweet home. Ini memudahkan buat ini sih nyamain warna aja. Sebenarnya bisa juga misalkan teman-teman mau masukinnya tuh lewat gambar. Kalau lewat gambar nih, oh maaf Kak mau tanya Kak kalau mau custom palette gimana? Boleh, bebas. Misalnya aku pengen warnanya warna lain. Aku pengennya warnanya dari foto gitu ya. Teman-teman bisa klik nih di sini misalnya dari foto ya. Pilih yang file, terus place. Terus misalkan ini ya, aku masukin gambar ini. Nih tinggal di place aja, terus masukin ke sini. Nah ini kan terlalu besar ya. Misalkan ya ini, misalkan ini buat ilmu lainnya nih. Fotonya terlalu besar, bisa kita kecilin dengan teman-teman klik pakai selection tool atau shortcutnya V nih. Ini tinggal kita kecilin aja, cuman biar dia nggak tuh biar gambarnya tuh nggak mengsong-mengsong kayak gini, teman-teman sambil klik shift di keyboard. Nah, tinggal ditarik aja gitu ya. Tadi kan mau custom ya, aku pengen custom nih warnanya kayak yang di app yang iPhone ini nih, yang di HP ini. Gimana sih caranya? Kalau aku sih biasanya pakai nama ini rectangle tool. Tinggal klik aja atau shortcutnya M. Ini misalkan mau custom warna ya. Terus ditarik misalkan segini. Terus kan di sini ada 5 ya, 5 kolom. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau satu-satu bikin kotaknya 1, 2, 3 itu bisa. Aduh, salah. Cuman cara gampangnya pakai rectangle tool tadi atau shortcutnya M, ditarik aja. Terus biasanya habis narik ini aku pakai V lagi, selection tool V gitu. Diklik nih jangan lupa, terus pilih yang objek di menu bar, pilih yang path, terus split into grid. Nah, di sini tadi ada berapa? Ada 5 ya warnanya. Ada 5, tinggal dimasukin aja nih, misalkan 5. Terus udah kayak gini tinggal di-okein aja. Terus tinggal kita pakai eyedropper tool buat warnain satu-satu gitu ya kotaknya. Nah, ini tinggal warnain aja nih pakai eyedropper tool atau shortcutnya I.
gitu. Jadi ini emang apa ya, shortcut itu ngebantu sih biar cepet gitu ya teman-teman. Tapi kalau pertama-pertama biasanya kan nggak hafal ya. Cuman lama-lama pasti hafal sih. Tuh, jadi tinggal gimana cepet banget ya. Tinggal kita klik aja kotaknya, terus klik I. Nah, terus diwarnain aja. Klik I lagi, I, V, kayak gitu terus tuh buat ngewarnainnya. Nanti kalau dari sini misalkan, aku pengen bikin color palette kayak tadi juga, Kak. Gimana caranya? Ini bisa langsung di pakai selection tool nih atau shortcutnya V ini, ditarik gini. Cepetan nggak? Yep, oke. Kita select ya si ininya, terus ke swatches tadi. Terus bisa nih pilih yang swatch library menu, terus tinggal di save aja. Nah, nanti tinggal masukin apa namanya, udah ini bisa diakses kayak yang kalian tadi ituin ya. Yang tadi apa namanya aku kasih, aku gitu juga bikinnya. Jadi abis udah ngedesain kayak gini, terus aku color paletin kayak gini dulu, baru aku kirim ke kalian kayak gitu. Oke, gitu ya tadi sedikit ilmu buat bikin color palette gitu ya. Tadi dari Ibrahim, siapa ya tadi nanya? Iya Ibrahim, aman ya Ibrahim. Kita lanjut kali ya, sekarang kita mau bikin alpukat teman-teman di sini. Sebenarnya kalau misalkan em, nggak perlu sih, kadang nggak perlu juga sih si layer ini, cuman kalau misalkan teman-teman ngedesainnya banyak, terus atau misalkan mau bikin motion graphic tuh layers itu tuh perlu banget gitu. Jadi misalkan teman-teman bikin motion graphic atau ngedesainnya banyak, layers tuh perlu karena memudahkan kita buat nyari objek yang mau kita cari gitu ya. Jadi tinggal ke layers doang. Dulu aku nggak aware nih sama layer sampai suatu ketika harus nyari objek padahal itu tuh di buku gitu ya. Aku bikin buku terus mau nyari nih halaman segini gimana ya? Ternyata di layers tuh memudahkan gitu. Oh, ini objeknya ternyata ada di sini kayak gitu. Atau bikin motion graphic layers tuh perlu juga. Oke, kita mulai nih, teman-teman di panel layers diklik aja. Misalkan kita namain di sini tadi ya avocado. Avocado gitu. Jadi ini kita pertama mau bikin avocado dulu. Terus saya mau bikin background belakangnya nih pakai rectangle tool atau shortcutnya tadi M. Tinggal di apa namanya? Tinggal ditarik gini aja ya. Pakai shift juga boleh biar dia lurus. Ini cara pertamanya ya. Atau misalkan teman-teman nih udah tahu artboardnya ukurannya berapa. Misalkan udah tahu ukurannya berapa, tinggal diklik aja. Klik kiri gitu ya di mouse, terus masukin aja 1000 kali 1000. Ini kalau misalkan teman-teman udah tahu artboardnya ukuran berapa gitu ya. Kalau belum tahu tadi boleh pakai tinggal ditarik gitu juga boleh. Nah, ini kan belum lurus ya. Bisa sebenarnya kita lurusin kayak gini tinggal dimasukin. Bisa atau cara mudahnya teman-teman ke panel align. Nah, di sini bisa pilih yang horizontal align center sama vertical align center gitu. Biar dia langsung pas gitu ya di tengah gitu di center si artboard kayak gitu. Di sini nih ada namanya align to, ada align to selection atau align to artboard. Nah, ini biar di tengah artboardnya gitu. Kita lihat nih di layer sudah nambah satu, ada rectangle tool. Nah, tadi layersnya warna apa ya? Aku juga lupa nih. Warnanya bebas sih teman-teman, misalkan mau warna backgroundnya merah, warna backgroundnya apa, boleh. Aku sih tadi pilihnya di avocado ya, warnanya dia tuh hijau muda kayak gini. Sage green gitu ya warnanya. Nah, di sini udah jadi si backgroundnya. Mau aku lock gitu ya si rectangle ini biar apa? Misalkan ya aku ada objek dua, terus aku atau enggak objek misalkan di sini ada objek dua kayak gini ya. Terus aku pengennya nge-select dia doang. Jadi sebenarnya bisa kayak gini juga ya. Cuman kalau misalkan teman-teman mau objeknya banyak terus mau select semuanya harus diklik satu-satu kan susah. Jadi harus kita lock dulu nih si rectangle belakangnya atau background-nya. Caranya teman-teman bisa klik aja si rectangle-nya. Terus ada shortcut buat ngelock itu CTRL sama 2. Itu bisa di Nah, itu langsung ke lock nih. Kita bisa lihat di panel layers ini. Tapi sebenarnya cara cara mudahnya sih
nggak bukan cara mudah ya, cara keduanya tuh teman-teman bisa di sini aja nih, ada namanya toggle lock ini nih, tinggal diklik aja biar dia ke lock gitu. Tapi karena misalkan udah sering ngedesain gitu ya teman-teman, kan lebih mudah pakai shortcutnya ya CTRL 2. Terus cara unlocknya gimana? Tinggal klik aja CTRL Alt sama 2. Nah, dia nanti ke unlock tuh. Boleh tuh dilatih CTRL Alt 2 kayak gitu. Itu buat ngelock. Nah, ini kita lock dulu. Ini nggak usah ya, rectangle ini nggak usah. Karena kita mau bikin avocado. Biasanya kalau alpukat gitu kan bentukannya kayak 8 tapi lonjong gitu di tengahnya gitu ya, di sampingnya. Kayak gini lah pokoknya teman-teman ngebayanginnya kayak gini avocado gitu. Waduh, kenapa gini? Bentar ya, guys. Error. Bentar ya, guys. Nah, ya, sambil menunggu Kairana, mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak guys? Atau ada yang ketinggalan gitu cara bikin, mungkin cara ngelok layernya atau cara bikin objeknya atau cara penyesuaian dari workspace yang tadi dari awal dijelasin, mungkin ada yang ketinggalan. Kalau ada, langsung aja ditanyain gitu ya, biar bisa dibantu jawab juga. Aku share screen lagi. Kayaknya sampai situ aman ya. Nggak, nggak yang sulit banget gitu. Oke. Kita lanjut lagi mau buat tadi kan udah kita lock nih si backgroundnya ya. Aku mau buat bulat-bulatnya gitu. Pakai namanya ellipse tool atau shortcutnya L. Nah, misalkan ini bebas sih ukurannya berapa aja, cuman aku mau ngasih tahu juga biar teman-teman lingkarannya nggak mengsong-mengsong gini gitu ya. Misalkan biar lingkarannya tuh ukurannya tuh sama gitu. Misalkan 1000 kali 1000 atau 500 kali 500 kayak gitu. Caranya teman-teman sambil klik kiri di mouse pakai shift sama alt. Jadi ditekan shift sama alt-nya jangan dilepas gitu ya. Biar sejajar gitu ukurannya. Di sini juga warnanya tadi di mana nih? Kolok tadi sih. Ntar bisa kita kasih warna juga. Tadi aku close AI-nya. Kalau mandi buka. Nah, ini warnanya tadi gelap dulu tadi ya, hijau gelap kayak gini, baru nanti keduanya kayak gini. Keduanya kayak gini nanti. Jadi ini warna kulitnya gitu ya. Warna kulitnya. Terserah nih ukurannya mau segimana aja bebas. Mau gede, mau kecil boleh. Ini cuman atas sama bawahnya ukurannya beda gitu ya. Ini udah bikin lingkaran kayak gini, aku mau duplikat. Jadi objeknya ada dua. Nah, cara duplikat objeknya teman-teman klik Shift sama Alt, terus ditarik aja ke bawah. Kayak gini. Nanti jadi duplikat. Sebenarnya bisa di copy juga, cuman aku pengennya dia sejajar gitu ya. Jadi tinggal klik shift sama alt terus ditarik. Misalkan segini nih, boleh. Terus kita gedein lagi pakai shift sama alt. Sambil diklik. Shift sama alt-nya jangan dilepas ketika kalian gedein objek. Terus kalau misalkan mau duplikat, shift sama alt juga tadi jangan dilepas. Itu diklik aja. Nah, misalkan segede ini ya. Terus ini mau aku jadiin satu gitu ya. Ini kan masih kepisah-pisah nih objeknya. Mau aku jadiin satu. Teman-teman bisa di select semuanya nih. Tadi kan udah di lock ya backgroundnya, jadi bisa di select nih dua ini. Terus teman-teman ke panel namanya Pathfinder. Nah, di sini ada buat ngegabungin, ada namanya Unite gini. Terus tinggal diklik aja. Nah, nanti ini bakal jadi satu objek gitu. Kita bisa lihat nih di layers tuh. Ini jadi satu objek gitu. Terus tadi kan dia pinggirannya tuh agak ngelekuk gitu ya di atas. Makanya mau aku
lekukin gimana caranya teman-teman. Boleh nih zoomnya pakai CTRL plus aja ya, misalkan mau zoom plus. Kalau misalkan mau di zoom out tinggal di minus gitu, di CTRL minus. Terus ini kita sambil klik CTRL, nanti tuh ada namanya ini corners kalau nggak salah ya namanya. Aku nggak tahu namanya apa, cuma aku namanya corners gitu. Jadi ini bisa kita lekuk-lekukin gitu. Tinggal diklik CTRL. Nah, yang aku mau lekukin itu di bagian kanan sama kiri. Jadi ini bagian kanan sama kirinya bisa diklik sambil teman-teman shift sama CTRL-nya diklik gitu ya. Satu, dua tuh. Shift sama CTRL-nya diklik. Jadi ini kayak gini ya. Klik CTRL dulu, terus sambil klik shift juga diklik satu-satu. Terus ini tinggal dikeluarin kayak gini. Nah, kayak gitu. Mungkin kita ulangin lagi. Sambil klik CTRL, klik shift juga, terus klik satu-satu nih, satu, dua. Terus tinggal dikeluarin, ditarik keluar kayak gitu. Nah, sampai sini harusnya aman ya, aman gak nih? Nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan, mungkin boleh di kolom chat aja bilang. Aman. Aman sih, ini anak TPL ya, Rangga? Kok TPL sih aman? Ya, Iya, yang lain gimana guys? Ada yang aman lain sih kalau ada pasti. ketinggalan biar bisa diulangi sama Kak Irana. Nanti bilang aja di kolom chat. Nah, nanti abis dari sini, si avokadonya ini mau kita align gitu ya, mau kita ketengahin dia. Tadi sama pakai di panel align tadi nih, pilih yang horizontal sama yang vertikal. Nah, biar dia di tengah gitu ya, di tengah artboard ini. Terus selanjutnya, bikin apa ya, saya lupa. Oke, kita mau duplikat. Tadi sebenarnya kita duplikat kan bisa ke samping pakai shift sama alt ya. Cuman aku mau dia si objek ini tuh ada di depan gitu, ada di tengah dan di depan ini. Jadi aku nggak perlu duplikat ke samping terus aku jejerin lagi gitu, nggak perlu. Cara cepatnya teman-teman klik CTRL sama C buat copy ya. Biasa kalau misalnya copy file kan CTRL C ya. Copy, CTRL C, terus teman-teman ke edit, terus pilih yang paste in place. Atau paste in front juga boleh gitu ya. Nanti ini ada di depan tuh. Jadi bisa lihat ke layers tuh ada dua objek, cuma beda depan belakang aja. Nah ini mau kita kecilin, buat kecilinnya biar dia nggak pindah-pindah sambil diklik shift sama alt. Tuh, sekiranya aja misalkan segitu ya. Warna keduanya tadi yang hijau terang ini. Nah, kayak gini. Jadi tadi kita ulangin lagi. Habis kita copy, kita klik di menu bar, ini pilih aja paste in front. Nanti ada dua nih di panel, tinggal kita kecilin aja nih yang depan. Pakai shift sama alt tuh dikecilin. Sekiranya aja bebas, mau kecil si dagingnya boleh juga bebas. Terus tinggal kita warnain yang hijau muda ini. Nah, udah sampai sini, mau aku bikin apa ini? Si bijinya dulu kali ya, baru kita bikin bayangan-bayangannya. Bijinya kita pakai ellipse tool sama tadi juga. Tinggal diklik aja ellipse toolnya atau shortcutnya L, terus mau kita gedein misalkan segini mungkin ya. Tadi ingat juga jangan lupa pakai shift sama alt biar dia nggak geser-geser gitu ya. Misalkan bijinya segede ini nih. Terus kita warnain lagi dia coklatnya agak muda yang ini. Nah, sampai sini sebenarnya udah jadi ya si apa namanya avokadonya, alpukatnya udah jadi. Cuman mau kita bikin kayak ada bayangannya dikit gitu. Caranya gimana? Teman-teman pilih nih. Misalkan kita mau bikin bayangannya dulu yang si biji yang di tengah ini. Kita duplikat juga sama tadi pakai shift sama alt agak ditarik ke sini mungkin ya. Tuh, dikira-kira aja ya segimana teman-teman bebas. Jadi yang si biji ini kita tarik pakai shift sama alt. Misalkan segini. Nah, ini ada dua objek, tinggal dipilih dua objek ini pakai shift gitu ya. Jadi kalau teman-teman klik misalkan mau pilih file dari samping ke samping kan bisa pilih pakai shift juga ya. Aku biasa pakai shift ini. Terus sebenarnya bisa juga nih pakai Pathfinder kita belah divide gini bisa, atau kita pakai yang namanya Shape Builder Tool. Di sini ada namanya Shape Builder Tool.
bisa dipilih nih. Jadi ini biasanya digunain buat bikin logo. Saya sih kebantu banget ya misalnya bikin logo gitu ya pakai namanya Shape Builder Tool. Nah, ini bisa kita hapus dan kita keep yang kita mau gitu. Misalnya nih kan ini ngeganggu ya yang atas. Jadi mau kita hapus nih yang atas ini. Pilih dulu nih si Shape Builder Tool atau shortcutnya Shift plus M. Jadi kalau misalkan teman-teman belum ada nih si Shape Builder Tool ini, bisa shortcutnya Shift plus M tadi ya. Dipilih, terus kita hapus nih yang atas. Cara hapusnya teman-teman klik Alt juga nih di keyboard. Nanti dari yang tadinya plus, jadi minus nih, jadi min. Emang mau kita hapus yang atas. Nah, terus kita belah juga nih si biji yang sini sama yang bawah sini bayangannya. Nanti kalau kita lihat di layers, si pet ini mas, ini udah misah-misah gitu ya. Ini yang atas, ini yang bawah. Nah, yang bawahnya mau kita kasih warna yang lebih gelap. Nah, tuh jadi kelihatan kayak apa namanya? Kayak rounded gitu ya, agak muncul gitu, agak timbul si biji yang tengah sini. Nah, ini udah, kita mau ngasih juga yang di sini. Mau kita kasih, boleh pakai ellipse tool atau teman-teman duplikat gini boleh juga, cuman aku sih lebih enaknya pakai yang ellipse tool ini. Jadi teman-teman klik lagi ellipse tool atau shortcutnya L, terus kira-kira aja misalkan segini deh mau buat bayangannya nih, misalkan segini. Kita sama kayak tadi juga pakai namanya Shape Builder Tool. Jadi udah klik satu ini sambil klik Shift ditekan. Nah, nanti kita pakai Shape Builder Tool ini atau shortcutnya Shift plus M. Terus kita pilih aja nih yang ini satu gitu. Sisanya kita hapus aja. Pakai yang Alt tadi. Oh enggak, jangan-jangan. Kita hapus yang ini aja. Ini. Terus yang ini bisa kita gabung gitu ya. Berarti yang tengah ini, yang pinggir ini kita hapus pakai Alt tadi di keyboard. Terus yang ini kita gabung. Nah, terus yang ini kita hapus nih. Gitu. Jadi ini ada dua objek ya, dan kita warnainnya yang bawah. Nah, yang bawah ini kita warnain agak gelap. Nah, udah, sebenarnya udah beres. Cuman mau dikasih bayangan gitu ya, biar dia kelihatan kayak miring. Oke, udah sampai sini, kita mau bikin dia jadi grup. Jadi kalau grup itu, jadi kalau misalkan kita geser-geser tuh ya, dia semuanya gitu ke bawah. Kalau ini kan cuma satu nih yang ke bawah. Cara ngegrupin objek, teman-teman bisa select aja. Pakai selection tool ya, di select gini. Terus shortcutnya Ctrl sama G. Tuh, nanti bisa dilihat nih di layers, dia jadi grup. Jadi kalau mindah-mindahin, semuanya ikut gitu ya, nggak cuma satu doang yang ikut. Kayak gitu. Tadi shortcutnya Ctrl plus G. Terus dari alpukat ini tadi aku mau miringin sih ke samping dikit kayak gini. Miringinnya gimana ya? Udah tinggal di ujung sini nih, tinggal di miringin kayak gini aja, ditarik. Nah gitu miring. Terus abis kayak gini mau aku kasih tadi ada bayangan di bawahnya kecil gitu ya. Jadi pakai ellipse tool tadi nih, kita kasih bayangan kecil mungkin sekiranya segini kali ya. Kayak gitu. Nah, warnanya tadi pakai warna gelap yang ini, cuman emang aku kecilin opacity-nya gitu biar agak transparan. Caranya bisa ke ini nih yang di atas. Ke atas ini ada namanya opacity atau teman-teman ke panel namanya properties. Terus ini tinggal dikurangin aja misalkan jadi 50 gitu ya. Atau 30 bebas mau berapa aja. Nah, udah deh beres outputnya. Mungkin teman-teman aman sampai sini atau ada yang ketinggalan? Aku takut kecepatan ngomongnya. Ya mungkin dari aku ini sih kayak yang Shape Builder tuh yang buat bikin bayangan yang di pojok Yang shelf. di pojok tadi ya. Mungkin bisa diulang yang itu. Oke, bentar. Kita undo-undo dulu. Nah, tadi buat shape builder tool, teman-teman bisa pilih nih pakai ellipse tool atau shortcutnya L. Terus bikin aja, terserah mau gimana. Sekiranya aja nih buat bayangan di sini. Udah sampai sini, di select yang daging yang ini sama yang ellipse ini.
Terus ke Shape Builder Tool atau shortcutnya Shift plus M, diklik aja nih Shift plus M. Terus kita klik aja nih di bawah, kan ada tanda plusnya gitu ya, tinggal diklik kiri. Nah ini udah bisa, ini jadi objek yang berbeda gitu ya. Terus kita hapus deh yang pinggir-pinggirnya pakai sambil klik Alt ini, sambil klik Alt dihapus satu lagi dihapus. Nah ini kita gabung gitu. Gabungnya tinggal ditarik aja nih, karena kalau plus dia nggak perlu ngeklik apa-apa lagi. Nah, nanti di sini si yang kebelah ini tinggal kita warnain lebih gelap dikit gitu. Pakai yang ini. Tuh. Udah deh beres gitu. Teman-teman ada yang ketinggalan lagi? Atau aman? Kalau misalkan ada ketinggalan, boleh ditanya langsung aja ya teman-teman. Kalau misalkan udah aman, coba kasih reaksinya ya. Biar Iya, kita boleh. Kasih reaction di chat. Aman, Kak. Harusnya anak TPL sih aman. Soalnya kan kalian udah ada yang belajar ini ya. Bikin apa motion gitu itu pasti udah awam sih sama si Adobe Illustrator. Mungkin yang lain aman atau tidak? Ini jam berapa? 20.12 tadi aman, masih aman. Kalau sekarang aman nggak nih? ada yang ketinggalan nggak guys? Atau aku tunjuk satu nih buat share screen. Boleh itu Kak. Aman nggak guys? Boleh nih komen. Ah, Aman aman. Kak. Ibrahim. TPL juga tadi ya? Oh, Iya, TPL sih iya. aman. Kalau anak KMN atau TRK nih aman nggak? Ayo, ayo. Coba Sekiranya. aku tanya. Ah, Fatimah gimana Fatimah? Mm-mm. Aman nggak Fatim? Aman sih Kak, tapi tadi yang lengkungannya itu kayak gimana ya Kak caranya? Lengkungan ya? Kayak Iya. mungkin aku bikin contohnya dulu ya, kan itu udah jadi. Aku bikin contoh ini. Misalkan tadi kan ellipse tool ya. Ada dua. Kita pakai shortcutnya tadi yang L. Pakai shift sama alt biar dia nggak gerak-gerak ya tadi ya. Terus diduplikat ke bawah pakai shift sama alt. Nah, ini kan dibesarin lagi. Terus tadi ketinggalan di lengkung-lengkungannya. Jadi ini udah diisi dua objek ini emang harus jadi satu. Bisa pakai shape builder tool juga atau pakai pathfinder tadi bisa. Terus ini lengkungannya nih yang pinggir-pinggir ini biar kelihatan gimana sambil klik CTRL. Diklik CTRL-nya terus pilih nih pakai shift juga. Jadi CTRL sama shift-nya diklik. Klik satu, klik dua, terus di kepinggirin. Kayak gitu. Bebas ya ini lengkungannya mau setumpul apa boleh, bebas pokoknya. Kayak gitu, Fatimah aman nggak? Makasih Kak. Oke. Yang lainnya aman? Ini harus dikumpulin juga nggak sih, Vi? Kayak dulu. Iya, tapi kayak biasa kayak tahun lalu juga harus setelah pelatihan biasanya 1 minggu gitu. Oh, oke, oke. Oke deh, ini udah jadi nih ya, yang avocado satu ini. Lucu ya gambarnya kayak agak timbul beneran gitu. Kita lanjut ke gambar yang kedua nih, mau bikin yang bentuknya outline gitu ya. Jadi ada struk atau ada border, ada garis gitu di pinggirannya. Kita mau bikin home sweet home atau rumah kayak gini. Rumah lucu gini. Jadi yang pertama sama kayak tadi, cuman kita namain dulu nih si layersnya. Kan tadi udah avocado ya. Kita lanjut bikin layers baru. Teman-teman cara bikin layers barunya ini teman-teman pilih aja di bawah nih di bagian panel layers ada namanya new layers. Jadi tinggal diklik aja. Nah, nanti layersnya jadi ada dua. Kayak gitu. Ini bentukannya apa ya? Kayak bentukan notes gitu. Dibuka gitu. Cuman nggak tahu di kalian AI berapa ya. Kalau saya pakai yang 2019. Ini tinggal diklik aja create new layer. Terus ini bisa dinamain lagi nih. Klik dua kali kita namain home sweet home tadi ya. Atau apapun boleh gitu ya yang memudahkan. Misalkan teman-teman bikin desainnya banyak kan jadi mudah gitu. Kalau misalkan layarnya bisa pisah. Jadi ini yang kedua kita mau bikin rumah. Sama kayak tadi, kita mau bikin background dulu gitu ya di sini. Caranya teman-teman klik tadi lagi M, shortcutnya buat bikin rectangle. Terus tinggal dimasukin aja 1000 kali 1000.
terus tinggal di okein. Nah, ini kita align lagi biar dia ada di tengah. Pilih nih di panel align, terus yang horizontal sama yang vertikal. Kayak gitu. Nah, terus kita warnain tadi color palette-nya dia beda lagi ya. Ada nih di sini namanya Home Sweet Home gitu, bukan yang sama kayak tadi. Buat background-nya tadi warnanya agak biru. Kayak gini ya, kalau nggak salah. Oh beda ya? Apa saya lupa masukin tadi? Iya lupa dimasukin lagi. Oke, warna backgroundnya bebas, mau warna apa aja. Karena aku lupa masukin ke color palette gitu ya tadi. Misalkan mau warna orange, mau warna hijau, backgroundnya bebas. Ini aku warnain yang kayak gini dulu. Nah, bebas ya backgroundnya apa aja, aku lupa banget. Nah, jadi udah jadi kayak gini, sama mau kita lock juga, teman-teman bisa pakai shortcutnya Ctrl sama 2, atau di panel layers tinggal di klik ini aja, toggle lock ini, biar ke lock. Nah, jadi kita lock dulu backgroundnya, Ctrl 2, terus kita mau bikin rumah. Sekarang kita pakai sama, tadi rectangle tools, cuman selanjutnya kita pakai namanya star tool. Buat si rectangle tools ini bebas juga ya ukurannya mau segede apa, mau rumahnya tingkat, mau rumahnya satu lantai gitu ya sekiranya aja, mau rumahnya sejajar ukurannya juga boleh. Aku misalkan segini gitu ya, terus kita warnain lagi, dia warnanya abu abu muda kayak gini ya, terus kita align aja dia ke tengah. Nah, di sini aku belum mau pakai struk dulu karena aku mau bikin kayak apa sih dinding atapnya gitu ya. Jadi buat dinding atapnya kita pakai namanya star tool. Sebenarnya buat bikin segitiga itu banyak cara gitu ya. Ada juga bisa pakai polygon tool. Cuman di sini aku biasanya pakai star tool ini nih, tinggal diklik aja. Kalau misalkan belum ada, kok belum ada sih Kak star toolnya? Bisa nih di apa namanya titik 3 ini atau edit toolbar. Di sini ada nanti tinggal pilih aja nih start tool yang mana ya. Misalkan aku mau masukin magic wand tool, ini tinggal di klik terus di drag aja ke samping kayak gitu misalkan. Cuman di sini kan start tool nih, jadi kita tinggal masukin, tinggal klik kiri aja, terus masukin points-nya ini 3. Nah, kayak gini. Points-nya 3. Jadi dia bikin segitiga. Cuman ingat segitiganya masih kebalik ya. Mau kita lurusin gitu. Sambil klik shift aja biar nggak mengsong-mengsong gitu ya segitiganya. Jadi ini si segitiganya misalkan di sini ya biar intersect gitu biar sejajar sama si kotak ini. Terus yaudah tinggal kita tarik aja mau setinggi apa boleh, mau dia sejajar sikunya juga boleh nih jadi tinggi kayak gini boleh bebas. Pokoknya suka-suka teman-teman aja mau setinggi apa sih atap atasnya ini. Kayak gitu. Nah, abis ini sama kayak tadi mau kita gabungin nih dua objek ini biar nanti struknya tuh sama gitu ya. Kalau misalkan belum digabungin, nanti kalau misalkan kita kasih struk tuh dia kepisah kayak gini, kayak gitu. Jadi mau kita gabungin dulu si struknya. Tinggal diselect aja dua objek ini, terus ke Pathfinder, ataupun pakai Shape Builder Tool itu terserah teman-teman ya, sesuai kenyamanan masing-masing aja. Jadi di panel Pathfinder ini pilih sama kayak tadi, Unite. Tuh, biar kegabung. Si objek ini kita ketengahin dulu nih, pakai yang align, tadi panel align. Kita ketengahin tuh pakai horizontal sama vertikal gitu ya, biar dianya di tengah. Terus abis ini belum mau aku kasih struk dulu karena aku mau bikin atapnya. Nah, tadi kan aku di depan juga ngasih tahu kalau sekarang mau belajarnya pakai pen tool juga ya. Jadi kita pilih aja nih pen tool atau shortcutnya P. Kita klik aja. Kalau belum ada bisa langsung ketik aja P gitu ya di keyboard biar ada gitu, biar muncul. Nah, pen tool ini biasanya digunain buat bikin kayak tadi nih, buat bikin si orang gini nih, aku biasanya pakai pen tool. Karena kalau misalkan pakai shape-shape kayak tadi tuh agak susah gitu ya. Maksudnya nggak bisa gitu bikin kalau misalkan kayak gitu. Jadi ini pakai pen tool nih, atau shortcutnya P. Terus tinggal
Kita samain aja nih sama yang di pinggir-pinggir ini. Nah, misalnya segini. Terus tadi warnanya itu dia biru agak gelap si struknya. Tadi kalau misalkan teman-teman, kok apa namanya pas ke ubah kayak gitu, jadinya ke fill gitu ya, kita pindahin aja ke stroke. Nih kita warnain dulu nih sama warna biru ini. Terus di bagian sini fillnya kita tarik aja ke bagian stroke gitu. Nah, si fill ini bisa kita non aja nih, kita pilih di sini. Atau shortcutnya garis miring gitu ya. Tuh. Sampai sini aman gak ya? Aku takut cepet banget. Aman gak guys? Oh, boleh diulang sekali lagi, Kak. Boleh dong. Bentar ya. Nah, tadi kita bikin pakai pen tool. Di sini shortcutnya P, terus tinggal di apa ya, di siku-sikunya tinggal kita tarik-tarik aja sih, pilih-pilih, klik-klik gitu. Sampai sini juga. Nah, ini si struknya kita gedein ukurannya misalkan berapa ya? Sekiranya ya sih, misalkan mau atapnya segede ini gitu. Aku sih misalkan 40 gitu ya, segede ini. Udah kan aku nih struknya dari sini. Ini cuma bikin atasnya aja sih, atapnya gitu. Buat struknya. Kalau tadi misalkan, kok warnanya aku pengen warna yang lain gitu. Sebenarnya misalkan mau lebih gampang ngewarnain sih. Karena kalau tiap kita ganti warna tuh biasanya kadang keisi malah yang fill gitu ya. Bisa diklik dulu struknya, terus nanti pilih aja sama warna hijau, warna kuning, boleh bebas. Jadi kalau misalkan mau warnainnya, aku pengen warnain di struknya aja. Ini pastiin dia ada di depan gitu ya, jangan di belakang. Kalau tadi kan aku, dia fillnya di depan, terus struknya di belakang. Jadi emang agak malah jadi pindah ke fill gitu ya, bukan ke struk. Karena ininya ada di belakang. Tadi mah ini kita kedepanin. Kayak gitu. Sampai sini, aku tuh mau dia jadinya fill gitu ya. Maksudnya si stroke ini, aku nggak mau dia jadi stroke, tapi maunya dia jadi fill gitu. Jadi isinya gitu. Gimana caranya? Sebelum itu mau aku lengkungin dulu nih si pinggir-pinggirnya. Nggak perlu pakai ellipse tool ya buat ngelengkunginnya, karena ada cara otomatisnya nih teman-teman. Di bagian panel properties, teman-teman pilih yang stroke ini nih. Ada namanya appearance ini, pilih yang stroke, terus pilih yang round cap tuh, biar dia sudutnya lengkung gitu ya, nggak lancip, nggak tajam. Kita pilihnya yang tumpul gini. Tinggal pilih aja namanya round cap. Jadi langsung otomatis. Di sini sebenarnya di bagian stroke ini ada berbagai macam jenis gitu ya. Misalkan mau bikin tanda panah, nanti bisa tuh tanda panahnya gede banget tapi kayak gitu. Otomatis gitu ya. Cuman ini kita pilih yang non aja, nggak perlu sih itu. Nah, di sini kan aku pengen dia ada struknya ya. Sekarang kita mau ngasih struknya nih. Jadi pastiin kalau sebelum kita mau ngasih struk ini ukurannya sesuai yang teman-teman mau gitu ya. Misalkan aku 50 kayak gini. Nah, mau kita jadiin si struk ini fill-nya. Teman-teman klik dulu nih si struknya. Terus pilih yang objek. Di menu bar pilih yang objek, terus pilih yang expand. Sini. Nah, ini nggak usah diapa-apain, tinggal di-okein aja. Pokoknya yang fill sama stroke ini ke checklist, terus tinggal di-okein. Nah, nanti dia bakal jadi fill gitu ya. Dia nggak jadi stroke lagi, tapi jadi fill, kayak gitu. Terus misalkan, aku pengen yang atasnya nggak lancip, Kak, si segitiga atas ininya. Bisa tadi pakai Ctrl lagi ya. Kita klik dulu. Kalau nggak bisa, ternyata di aku. Tapi misalkan teman-teman masih bisa sih. Soalnya ini AI aku emang agak-agak error, kadang error yang 2019 ini. Jadi misalkan teman-teman klik tuh nanti bisa roundednya dilekukin gitu ya, agak dilekukin. Kayak gitu. Mungkin sampai sini teman-teman aman nggak? Udah jadi atapnya. Oke, kalau yang aman boleh kasih reaksinya ya, Ya, tuh. biar kita bisa lanjut. Oke, aman. Ayo yang lain gimana? Masih. Kalau anak TPL harusnya aman ya, malah.
Coba bentar ya guys, aku mau stop share dulu. Boleh sambil nungguin mungkin ikutin langkah aku yang tadi ya. Sampai sini. Setiadi aman nggak Setiadi? Atau ada yang ketinggalan yang lain? Fatimah, Oke Nanjung, oh, aman, oke. Wah keren nih, pada keren-keren sih bisa aman semua. Dulu kayak banyak, kayak dulu ini banget deh dulu. Ramai banget gitu misalkan lagi ini suka banyak yang nggak aman. Kak, ketinggalan kayak gitu. Iya, kayaknya udah pada jago semua sih Iya ya, anak-anaknya sekarang. keren-keren. Harusnya aku nggak ngasih yang ini ya. Mungkin terlalu gampang nih ini. Kita lanjut lagi, bentar. Tadi sampai mana ya? Sampai bikin atap ya. Aku share screen lagi. Nah, sampai sini. Tadi coba aku lihat tuh, nah sekarang udah muncul lagi. Nggak tahu kenapa ini AI-nya yang tahun ini. Jadi, misalkan teman-teman tadi mau di, apa namanya, mau di roundetin ya atasnya, boleh banget. Tinggal diklik aja objeknya, terus pilih CTRL, terus nah tinggal digituin. Misalkan aku pengennya lekuknya yang atasnya aja, ya udah tinggal diklik aja si CTRL ini, terus dilekukin gini, kayak gitu. Bebas sih ini sesuai teman-teman maunya kayak gimana gitu ya. Nah, habis ini mau aku kasih stroke nih. Si objek 2 ini bisa langsung aja dimasukin, misalkan stroke-nya mau 8 gitu ya. Tinggal kita masukin aja 8. Nah, nanti langsung muncul si stroke-nya. Aku emang sengaja pilih yang hitam si stroke ini biar gampang gitu ya kalau mau bikin stroke. Kalau misalnya mau pilih warna lain pun boleh. Nanti tinggal diwarnain aja di sini tuh. Tinggal diklik 2 kali di bagian stroke ini nanti keluar. Bisa diwarnain misalnya warna merah, tapi atau warna putih boleh juga. Nah, 2 ini udah jadi, kita tinggal bikin perintilan-perintilannya gitu ya, tinggal bikin objek-objek lainnya. Aku pertama mau bikin em, apa sih namanya, kayak alas di bawah pintu gitu. Kayak apa ya? Nggak tahu deh, dinding yang di pintu gitu tadi sesuai gambar yang awal. Bisa pakai namanya sama tadi rectangle tool atau shortcutnya M. Terus ya udah tinggal ditarik aja misalkan di sini atau di tengah, boleh kreasi teman-teman aja mau segimana. Terus yang si kotak ini mau aku roundetin gitu ya pinggir atasnya. Tinggal ditarik juga kayak tadi pakai Ctrl sama Shift nih, diklik 1 sama 2, terus dimasukin ke dalam kayak gini, ditarik. Nah, ini udah jadi si alas bawahnya gitu ya. Buat naruh pintu gitu di atasnya karena aku mau bikin pintu abis ini. Terus lanjut lagi mau bikin pintu sama pakai rectangle tool atau shortcutnya M. Tinggal dibikin misalkan setinggi ini pintunya, bebas. Pokoknya sekreasi teman-teman aja. Terus mau aku warnain lagi. Tadi warnanya warna apa ya? Dulu aku lupa tadi, tutup lagi. Jadi emang si swatches ini tuh kadang kalau misalkan kita tutup kadang nggak save gitu ya. Nah, ini si color palette tadi, warna pintunya misalkan warna orange ini, salah kan. Kita pilih dulu fill-nya biar dia warnanya yang fill-nya doang. Jadi fill-nya ini di atas, terus kita pilih yang warna orange. Nah, kayak gini. Pintunya bebas sih, mau warna kuning, mau warna biru, atau warna apapun bebas. Terus si rectangle ini mau aku lekukin juga nih atasnya. Pakai Ctrl tadi sama klik shift, tuh klik 1, klik 2 di pinggir, terus ditarik ke dalam. Nah, biar rounded gitu ya, pintunya pintu-pintu yang modern gitu, yang rounded kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kreasi pintunya kotak boleh gitu ya. Nanti mungkin terakhir boleh share screen ya, aku pengen lihat hasil rumahnya. Misalkan mirip sama aku atau enggak.
Nah, udah si apa namanya? Pintunya mau kita bikin gagangnya. Kalau gagangnya biasanya bentuknya bebas sih, mau bulat, bentuknya bintang, mau bentuknya segi 5 bebas ya. Di sini aku bentuknya bulat kayak gini. Terus ya udah misalkan di sini bikin lingkarannya warna hitam. Nah, warna hitam buat gagangnya. Di sini si struknya mau aku matiin aja karena gede gitu ya. Matiin tinggal klik yang nan tadi ini gitu. Nah, udah jadi si gagang pintunya. Selanjutnya mau bikin apa ini namanya? Jendela. Nah, jendelanya sama tuh tadi cara bikinnya tuh sama kayak yang aku tunjukin di pertama yang siapa ya tadi? Ibrahim ya mau nanya bikin color palette gimana. Jadi pakai rectangle tool terus nanti kita belah-belah gitu. Di sini pilih aja nih yang si lingkaran ini, pilih rectangle tool atau shortcutnya M. Terus ditarik aja bebas mau segede apa. Terus abis ini ke objek, pilih yang path, terus split into grid. Nah, jadi ke objek, path, terus split into grid. Nah, nanti keluar nih panel ininya. Terus biar teman-teman bisa lihat mau bikin berapa, misalkan mau bikin 3, terus ininya row-nya 3 juga, itu boleh, bebas. Tapi sini aku 2, terus kolomnya 2, rows-nya 3. Terus tinggal di okein aja. Nah, selanjutnya, tadi warna itu macam-macam ya, ada warna putih sama warna kuning. Warna kuningnya yang atas, kalau nggak salah. Kuning yang atas, terus putihnya yang bawah. Tapi bebas misalnya teman-teman mau putih yang atas, kuningnya bawah, bebas. Sini kita warnain, kita pilih 1, 2, 3, 4, pakai shift ya, biar ke select gitu. Terus pilih lagi di swatches ini, warnanya kuning. Gitu. Terus yang atas pilih nih 2 pakai shift biar ke select dua-duanya. Terus pilih di swatches warnanya putih. Habis kayak gini kan tinggal kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Terus kita masukin aja struknya tadi besarnya ada 8. Tuh, jadi udah jadi si jendelanya. Cuman aku mau custom jendelanya tuh pinggirnya agak rounded. Samanya tadi pakai CTRL tadi, terus pilih aja nih 1, 2, 3, 4. Terus tinggal dimasukin ke dalam kayak gini. Nah, jadi jendelanya tuh. Sampai sini aman gak nih guys? Terlalu cepet ya? Coba mungkin diulang sekali lagi, Kak. Oke, kita ulang lagi dari yang bagian kotak ini. Misalnya ada ketinggalan langsung ngomong di chat aja ya, biar langsung aku ulang. Jadi ini pilih lagi tadi rectangle tool atau shortcutnya M. Terus misalkan besarnya segini. Terus tinggal, tadi kan nggak ada ya ini ya struknya. Tapi kalau ada struknya, gampang tinggal warnain aja ya. Dari sini kita pilih ke objek, terus pilih yang path, terus pilih yang split into grid. Terus tinggal masukin aja rows-nya sambil klik preview ya. Rows-nya 2, kolomnya enggak, rows-nya 3, kolomnya 2 tuh biar jadi kayak gini. Tapi bebas misalkan mau 10, mau 15 boleh, bebas pokoknya terserah teman-teman. Terus tinggal di okein aja. Nah, di sini mau aku warnain berarti yang bawah sini warnanya kuning gitu ya. Biar nggak putih semua, kita warnain di swatches tadi, terus pilih warna kuning. Nah, udah kayak gini, tinggal pilih aja nih atas sama atasnya lagi pakai shift di keyboard. Terus teman-teman tinggal masukin aja struknya tadi 7 ya, apa 8 ya, aku lupa. 8. Iya, gitu. Segini. Nah, habis sampai sini aku pengen custom si jendelanya biar melengkung dikit gitu ya di atas sama di bawahnya. Jadi diklik aja nih satu-satu pakai shift di keyboard. Terus teman-teman klik CTRL, terus habis CTRL pilih lagi shift, terus pilih aja nih 1, 2, 3, 4 gitu. Terus tinggal ditarik. Nah, biar rounded gitu ya si jendelanya. Sampai sini kita mau bikin tanaman gitu di bawah si jendelanya. Pakai apa? Pakai sama lagi rectangle tool atau shortcutnya M.
Terus tinggal ditarik aja bebas ini mau segimana aja si apa kotaknya, misalkan mau kecil aja Kak, boleh. Pokoknya terserah teman-teman, tinggal misalkan segini, terus mau kita warnain lagi tadi si fillnya warna biru tua ini. Nah, ini biar kita gerak-gerakin, teman-teman pakai selection tool atau shortcutnya V ya tadi. Misalkan mau pinggirnya nih, bawah pinggirnya rounded. Kita pakai Ctrl sama Shift, diklik lagi 1, 2, terus masuk ke dalam gitu. Ini biar teman-teman terbiasa gitu ya. Dari tadi kita rounded, pasti teman-teman lama-lama terbiasa sama si rounded ini. Terus lanjut lagi mau bikin tanaman yang hijau di sini ada 1, 2 gitu. Pakai apa? Pakai ellipse tool atau shortcutnya tadi L ya. Nah, tinggal kita bikin aja, misalkan sebesar ini. Kita bikin satu, terus bikin lagi satu lagi di sampingnya. Mungkin agak kecil ya, buat si tanamannya. Ini bebas juga nih teman-teman mau tanamannya sebanyak apa, si buletannya bebas ya. Sampai sini tadi pakai lagi, boleh pakai shape builder tool atau pakai pathfinder yang unite ini boleh, bebas. Nih aku pakai pathfinder terus pilih yang unite. Nah, di sini kita warnain dulu nih, atasnya mau warna hijau. Pilih lagi ke swatches atau color palette tadi, terus warnain warna hijau. Bebas nih hijau, mau hijau muda, mau hijau tua, atau hijau yang avocado tadi juga boleh, bebas. Tinggal pilih aja. Ini aku warna hijau tua ini, terus kan ini dia ada di depan ya. Aku pengen bikin dia di belakang si rectangle ini. Caranya gimana? Teman-teman ada shortcutnya Ctrl sama kurung siku yang buka gitu. Kurung siku yang buka gini nih. Nah, tinggal dikebelakangin atau misalkan shortcut yang nggak bisa, teman-teman bisa pilih aja nih si tanaman tadi, terus pilih ke layers. Nah, ini tinggal di drag aja ke bawah si rectangle. Atau ke bawah, misalkan aku pengen diumpetin tanamannya di belakang jendela, tuh udah keumpet gitu, tinggal dipindahin aja bebas. Kalau ini kan kita umpetin di belakang rectangle tadi ya. Terus aku pengen custom juga nih biar si tanamannya agak rounded gitu atasnya. Tinggal dipilih aja tadi, klik tanamannya, terus pilih CTRL, terus diklik satu aja, terus dikeluarin. Bebas ini misalkan teman-teman mau nggak rounded ini tapi tajam juga boleh. Nah, udah sampai sini udah hampir beres ya, tinggal bikin yang atas. Kita mau duplikat lagi nih, duplikat objek. Tadi kalau misalkan teman-teman masih ingat shortcutnya pakai Shift sama CTRL. CTRL. Nah, ini mungkin kita lock dulu kali ya si rumah ini nih. Kita lock biar pas kita seleksi jendela dia nggak ikutan gitu. Kita pilih aja nih yang belakang ini, terus CTRL sama 2 kita lock tuh. Atau di toggle ini tinggal diklik aja gitu biar dia kelock si bagian pad belakangnya. Lanjut, abis itu kita duplikat aja. Cuman kalau yang atas aku mau bikin rectangle-nya tadi cuman ada 4 gitu ya si ininya. Cuman ada 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi aku mau copy-nya yang ini aja. Jadi teman-teman select tuh sampai sini. Terus kita duplikat pakai Shift sama Alt. Tinggal ke atasin. Nah, kayak gini. Terus ya udah tinggal disesuaikan. Tadi aku mau naruhnya di tengah sini kayak gini. Terus aku nggak lupa juga buat warnain si atasnya biar putih, bawahnya kuning gitu ya. Nah, ini kan terlalu besar jendelanya, tinggal kita select lagi aja. Ini customize terserah teman-teman ya, mau kecil, mau besar si jendela atasnya boleh. Nah, di sini aku sebesar ini misalkan. Nah, kayak gini. Terus pinggirnya mau aku custom lagi biar dia rounded pakai Ctrl sama Shift terus tinggal dikecilin. Gitu. Misalnya teman-teman nggak mau ada jendela atasnya juga boleh, bebas di custom sesuka hati gitu ya. Sampai sini aman, guys? Ya, aman nggak? Rangga, Setiadi, aman?
Atau ada yang mau diulang? Oh aman. Kalau nggak aman. Setiadi. Setiadi gimana Setiadi? Nanti aku pengen lihat nih hasilnya ya, yang aman-aman keren deh. Wih, keren. Nanti Ini kalian mah udah pada ya. jago sih pasti. Oke, Oke, oke. Lanjut aja, Kak. kita lanjut ya. Biar gak kemalaman juga. Kita lanjut abis ini, kita mau bikin tadi apa ya? Tanaman-tanaman di samping. Ini kan kita tinggal bikin satu objek aja, nanti tinggal kita duplikat ya. Kita bikin tanamannya dulu. Pertama mau bikin si kotaknya dulu ya. Pakai rectangle tool atau shortcutnya M. Misalkan sebesar ini. Atau misalnya teman-teman mau yang tinggi, boleh bebas. Pokoknya ini sekreasi teman-teman aja. Aku bikin sekecil ini. Terus kita warnain lagi pakai yang color palette tadi. Pastiin fill-nya di depan. Kita warnain biru gelap gini. Terus abis itu tadi tanamannya bulat ya. Kita pilih lagi ke tools ini, terus pilih yang ellipse tool atau shortcutnya L. Terus kita bikin misalkan sebesar ini ya, si lingkarannya. Bebas sih mau sebesar apapun, boleh. Terus kita warnain lagi warna hijau. Terus lanjut tadi buat garisnya mau pakai pen tool. Nah, klik si pen tool ini atau shortcutnya P. Terus tinggal teman-teman tarik aja nih, misalnya di center di tengah sini sampai ke sini. Nah, terus karena aku pengennya tadi round cap juga ya, atasnya sama kayak ini. Teman-teman klik juga nih si stroke-nya, terus ke properties. Terus di stroke ini pilih yang rounded ini, round cap. Nah, biar round aja gitu ya, si ini itu rounded gitu. Habis kayak gini kan tinggal kita duplikat aja ya. Ini terlalu tinggi sih menurut aku. Kalau mau tinggi juga pohonnya boleh. Ini pokoknya sekreativitas teman-teman aja. Nah, ini udah si tanaman ini tinggal kita duplikat. Pilih satu-satu ya. Pakai shift ini 1, 2, 3. Gitu. Jadi ke select pakai shift jangan lupa diklik. Tuh, 2, 3. Terus mau kita duplikat ke samping kiri. Pakai shift sama alt. Ke samping misalnya segini. Nah, kayak gitu. Ini buat tanaman yang depannya yang kecil-kecil. Misalkan mau dikecilin lagi boleh, nanti sesuka hati teman-teman bebas. Terus lanjut, abis itu mau bikin tanaman yang ini ya, yang kecil-kecil dulu atau yang ini dulu ya, ini dulu deh, yang tinggi-tinggi ini nih. Mau kita bikin sama kayak avocado tadi, mau kita satuin objek si ellipse-nya tuh jadi satu gitu ya. Pakai ellipse tool atau shortcutnya L, terus tinggal kita tarik aja misalkan setinggi ini nih yang kecil paling atas. Satu, terus kita duplikat lagi ke bawah pakai shift sama alt, ditarik. Nah ini yang kedua, kita besarin dikit kali ya, segini. Atau itu kebesaran ya. Segini misalkan, terus satu lagi kita tarik segini. Nah di sini kan misalkan teman-teman lihat apa namanya si struknya dia kalau kita gedein makin gede, kalau misalkan struknya biar sama tuh gimana sih? Itu ada ini ya, ada caranya teman-teman di properties ini ke struk, terus pilih bukan biar struknya sama. Apa ya namanya? Aku lupa juga nih. Nah, di sini salah di bagian transform di properties. Terus yang ada di sini ada scale corner sama scale stroke and effect. Ini tinggal dipilih aja nih. Jadi misalkan biar sama gitu ya si stroke-nya. Itu si checklistannya harus di Nah, tuh jadi kan sama ya stroke-nya ukurannya sesuai gitu. Kok tadi aku nggak sesuai karena si bagian transform ini Bu ini matlis atau panas? Nah, itu jadi anu nyalain, nyalain soalnya lagi nyalain itu harusnya ya orang panas banget.